wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana perjalanan ke sini hari ini? Macet. Sampai juga antri nunggu mau konseling. Banyak debu ya. Kita langsung mulai aja kali ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini udah kenal satu sama lain belum? Belum, nggak tahu siapa mulai. Kita perkenalan dari saya, nanti dilanjut dari kanan pojok sana. Nanti nyebutin nama sama apa, gimana perasaan kalian hari ini. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Ita Julianti. Perasaan saya hari ini deg-degan. Dilanjut oleh Asula. Perkenalkan, nama saya Lisa Fitri. Perasaan saya untuk hari ini senang. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Cika Dianti. Perasaan saya hari ini senang sama sedih. Capek sih. selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Aula Nisa. Perasaan saya hari ini biasa aja. Perkenalkan, nama saya Alfiana Rusian. Perasaan saya hari ini happy. Perkenalkan, nama saya Syafira Ramadhani. Perasaan saya hari ini senang banget nonton film. Selanjutnya. Perkenalkan, nama aku Sofi. Perasaan aku biasa aja sih, nggak senang nggak sedih juga. Perkenalkan, nama saya Sukarnowa. Perasaan saya hari ini Di sini sebelumnya udah ada yang pernah melakukan konseling kelompok belum? Aku nyari tahu gitu sebelumnya. Jadi belum tahu ya apa itu konseling kelompok. Jadi saya jelaskan dulu ya. Jadi konseling kelompok itu adalah salah satu jenis layanan yang diberikan konselor kepada klien untuk mengentaskan suatu masalah, yaitu masalah pribadi seperti masalah sosial kayak atau masalah belajar gitu loh. Jadi nanti masalahnya itu akan kita bahas dalam bentuk kelompok ini dan akan diselesaikan bersama-sama. Di sini tujuannya itu agar kalian lebih berani berbicara, lebih berani mengungkapkan pendapat kalian, dan kalian kalian jangan takut kalau misalkan masalahnya itu akan diceritakan ke siapa-siapa, karena di sini kita akan membacakan ikrar juga dan kita juga akan menjaga rahasia kalian karena kita mempunyai asas kerahasiaan dan kalian jangan takut untuk berbuka suara. Jadi kayak terbuka saja semuanya apa yang kalian rasakan agar masalahnya itu detail dan akan dibantu oleh teman-teman kalian. Nah, segini udah paham? Paham. Nah, karena tadi kita akan membacakan janji, jadi nanti kalian akan menyebutkan nama kalian masing-masing. Kita mulai saja ya. Saya Ita Jurianti. Saya Syafira Ramadhani. Saya Sukodia. Saya Sukodia. Saya Lisa Fitri. Saya Cika Dianti. Saya Aula Nisa. Saya Tina. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menyimpan, memelihara, menjaga dan merahasiakan segala data dan keterangan lainnya, yaitu data dan keterangan baik yang saya terima dari diri saya atau dari siapapun itu, yaitu data dan keterangan lainnya yang tidak boleh dan
tidak layak diketahui oleh siapapun itu. Nah, karena tadi kita udah mengucapkan janji, jadi saya harap kalian semua merahasiakan segala data atau apapun itu masalah dari teman kalian. Kita lanjut aja, kira-kira siapa yang ingin masalahnya bantu diselesaikan oleh teman-teman kalian? Saya Iya. cerita dulu ya. Iya. Soalnya ibu kan. Iya, nggak apa-apa. Jadi saya tuh di tempat kerja ya. Saya punya rekan kerja yang hobinya tuh bukan apa ya, kayak playing victim. Ya, kayak suka kayak ngadu-ngadu, terus kayak ngejatuhin kita biar nama dia tuh bagus gitu di depan rekan. Itu gimana sih Bu? Gitu kayak caranya gitu, kayak kita mengatasi teman kerja yang kayak gitu. Jadi teman Iya. Karena itu teman kerja yang Iya. toksik gitu. Iya, toksik kayak apa ya? Kayak tukang caper gitu. Jadi kan kita juga gak nyaman kan kalau kerja kayak gitu, kan gak semua kerjaan kita harus liatin gitu kan. Tuh, maksudnya kan kayak gitu kan bikin gak nyaman di tempat kerja, bikin kitanya penyakit hati juga gak sih? Apaan sih orang kayak gitu? Nah, mungkin itu aja ya masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Ada dari yang lain? Iya. Kadang susah untuk bicara depan Iya, siapa lagi? Saya kalau saya masalah tentang apa tuh saya lupa tadi Bu. Tentang teman saya. Temannya susah dijelasin juga temannya. Temennya ini. Iya, ulur. Toksik juga ya? Iya, Cuman beda konteks. iya beda. Tapi hampir sama. Enggak sih, enggak sama. Oh, Tapi beda. judulnya sama. Teman gitu, teman yang Iya. toksik. Ada lagi? Enggak, itu aja. Nah, di sini ada 3 masalah. Yang pertama itu dari Kaneki, jadi temannya yang toksik di dunia kerja. Yang kedua itu dari Kak Alvina yang susah bicara di depan umum. Dan yang ketiga itu Kak Yusi sama seperti Kaneki, toksik juga cuman beda gitu ya. Nah, menurut kalian dari ketiga ini mana yang lebih urgent yang harus kita bantu? Happy sih. Kanepi. Iya. Yang lainnya ini yang kedua Kak Apina sama Kak Yusi nggak apa-apa masalahnya dibahas kalau Kanepi. Tidak apa-apa. Jadi kita ambil masalah Kanepi. Ceritain aja dari ininya Jadi kayak gini, misal kayak kita tuh di tempat kerja kan, apalagi lingkungan kerja saya kan ya badannya daerah pondok pesantren ya. Dan kerjaan kita tuh tidak hanya itu gitu, kayak mengurusi santri gitu. Sedangkan kan kayak kerjaan kantor juga kita yang backup gitu. Nah, kayak di posisi lain itu atasan menyuruh kita kayak gini. Di posisi lain juga ini cerita lagi ujian ya, panitia ujian, dan saya juga panitia ujian. Nah, di pengasuhan ini kita ditugaskan untuk mengontrol dari anak santri. Di situ kan saya lagi ada kerjaan dari panitia ujian itu kan, yang emang ujiannya tuh besok. Nah, saya menolak gitu ya, bukan saya nggak mau, tapi kan saya punya kerjaan lain dan itu kerjaannya emang cuma duduk aja gitu. Nah, dan di posisi itu ya ketika rekan saya melihat saya lagi duduk-duduk aja,
ya saya tidak tahu ya kayak pimpinan saya itu tahu dari mana, tapi yang tahu pimpinan saya itu kayak ngomongnya di grup lah, di grup kayak di grup WhatsApp gitu ya, dan menyindir-nyindir gitu kayak kenapa kayak pengasuhan putrinya kok duduk-duduk saja gitu. Nah itu kan kayak beliau kan nggak tahu kita lagi ngapain. Nah, dan saya juga kayak ini siapa yang laporan. Nah, kejadian ini tuh enggak 1-2 kali gitu, kayak udah sering gitu, dan kita nggak tahu siapa yang laporannya gitu. Tuh mungkin kayak ini kan bikin apa sih nuduh-nuduh, harusnya kan lihat dulu kita duduk tuh ngerjain apa gitu tuh, kayak gitu. Mau saya mah kan kayak apa ya, atasan juga harus lebih paham lah gitu. Jadi teman-teman ada yang menanggapi. Tapi untuk saat ini sudah tahu belum itu pelakunya siapa? Kalau untuk saat ini sih saya udah mencurigai ya satu gitu, aja gitu. Ya gitu, jadi saya juga mau menegurnya ya gimana ya, bukan takut fitnah tapi kayaknya bener dia orangnya gitu ya, tapi kan ya gimana ya gitu. Nah daripada jadi fitnah juga kan ya lebih baik ditanyain dulu aja, tapi kayak pelan-pelan gitu, maksudnya kayak ya gimana gitu, jangan dipolis Diajak iya ngobrol baik-baik aja dulu. daripada jadi Tapi sampai saat ini sudah pernah belum diadakan rapat atau ngobrol dari hati ke hati lah gitu, kayak entah sekumpulan gitu kayak lagi bercanda gitu, udah pernah dengar apa gitu? Kalau untuk sampai sekarang sih belum ya, kita belum ada kayak rapat, kayak harusnya kan mau saya gitu kayak perusahaan atau kayak apa ya, di dunia pekerjaan tuh bukan hanya pekerjaan yang kita bahas, tapi kayak masalah psikolog, masalah mental yang kerjanya juga harusnya kan dibahas ya, kita maunya kayak gimana gitu, kayak kita lagi kenapa gitu, jadi kan jangan tanya kayak kerjaannya gimana gitu. Mungkin juga saya butuh itu ya gitu. Tapi ya karena emang dunia kerjaan kayak gini ya mungkin kita kangen batin gitu, kayak capek loh kerja kayak gini gitu. Tapi Kak Nek sendiri sudah pernah belum menjelaskan gitu ke pimpinan KRP itu terima itu? Kalau menjelaskan sih belum ya, karena saya juga orangnya nggak mau apa ya, bukan nggak mau ngadu ya, soalnya saya nggak mau basa-basi gitu. Kalau emang pimpinan saya ngeliat jelek ya udah gitu, biarin aja gitu, kayak udah mau gimana lagi, masa kita kerja harus kayak posting di grup gitu, ini saya lagi gini kan nggak mungkin gitu. Gitu tuh, kalau untuk menceritakan juga saya nggak pernah, dan juga kayak nggak pernah ditanya gitu kayak gimana gitu pekerjaannya, gimana gitu keadaan kamu, itu nggak pernah. Tapi orang yang dicurigai oleh KMP itu seperti apa itu dia sikapnya? Apakah sama? Apa cuma emang kerjanya yang dilihat saja? Kalau menurut saya sih ya sama aja sih, kayak kerjanya tuh malah lebih parah dia gitu, kayak dia kerja ketika ada pimpinan doang gitu, kayak gitu. Jadi ya berhubung saya nggak mau kayak ngadu domba gitu ya, kayak ngadu-ngadu ngapain gitu, jadi ya udah biarin aja pimpinan bisa Kan ini ngomong biar apa namanya, biar pimpinan aja yang melihat kalau misalkan kondisi di dalam lingkungan kerjanya dia ini kan atasan ya. Tadi kan aku bilang buruk. Sebenarnya jangan nunggu itu sih sebenarnya. Kalau bisa kitanya kan kita bisa sebagai korban ya jatuhnya ya, nggak enak lah gitu maksudnya ya, nggak enak lah maksudnya nunggu dia ngapa-ngapa, capek gak sih nunggu orang yang nggak apa-apa gitu kan, maksudnya kayak kalau menurut saya KDP-nya gerak gitu. Biasanya sih kalau yang saya lihat ya kasus-kasus di perusahaan kayak gitu, kalau ada anggota sama pimpinan lagi ada masalah atau bagaimana, itu tuh pasti karyawannya dulu loh yang kan siapa si pelakunya itu ya itunya kamu ngomong dulu ke dia, kalau emang kayak pasti kan ada tolak ini pasti nanti kalau kamu mau pelan-pelan sama dia, terus nanti bakalan apa ya namanya ya, pokoknya pasti kan
ada dong pasti yang ini nggak terima, yang ini gue merasa sakit, gue nggak enak lah gue gini kan. Biasanya kalau udah kayak gitu baru dibawa ke pimpinan kalau emang kalian nggak bisa ngerasain gitu. Jadi masuk lagi juga kalau misalkan kita menunggu pimpinan itu tahu sendiri kebusukannya lah gitu ya, bisa dibilang kebusukannya itu pasti kayak lama kalau misalkan emang kita yang nggak speak up. Terus karena emang pimpinan tuh hanya taunya terima lapor gini tanpa menyaring gitu, mungkin disaring sama pimpinan itu tapi kan kayak beliau tidak tahu kejadian aslinya seperti apa gitu kan. Nggak pernah kan apa namanya, nggak pernah menegur gitu, kayak negur dulu ke Kak Nevi bagaimana emang iya gitu, benar-benar nggak mungkin kan pastinya kayak langsung kalau kata si A ngejat itu pasti langsung bilang ke ininya gini gitu tanpa kayak dipertanyakan terlebih dahulu. Seharusnya memang kalau pimpinannya itu memang punya kepemimpinan gitu ya, tanyakan dulu, jangan sampai dipublikkan karena kan kita tidak tahu mental seseorang bagaimana. Itu kalau bisa jadi kalau misalnya sudah ditegur di publik kayak gitu, apalagi itu kan di grup gitu kan, di grup tuh semua orang tahu pasti pada bertanya-tanya gitu. Apalagi kalau misalkan menyebutkan nama itu sudah kayak ke kita juga mau bagaimanapun kita bergerak itu pasti dipandangnya jelek aja karena sudah dicapnya jelek gitu, sudah ditegur di depan umum gitu. Beda lagi kalau misalkan pimpinan itu menegur kita di apa namanya secara face to face lah sendiri gitu, kayak diomongkan baik-baik gitu sih menurut saya. Ya jadi dengan ditegurnya saya langsung di grup jadi bikin saya down dan kayak kerja tuh semau saya gitu, ngerti nggak sih, kayak ya udah gitu ngapain gitu, kayak kita udah ngelakuin yang terbaik gitu, padahal pekerjaan itu emang nggak terlihat gitu ya, tapi kayak kita udah ngelakuin yang terbaik tetap aja kayak di mata orang-orang tuh salah dan menyalahkan tanpa tahu aslinya, dan kita juga kayak ya udahlah gitu ngapain kerjaan kayak gini gitu ya, nanti ujung-ujungnya mau di roasting lagi gitu, kayak diomongin lagi. Itu kan di grup forum gitu kayak banyak apa ya, ibaratnya kayak nyerahin gitu, itu kan malu gitu ya kalau kayak ketemu di kantor gitu, oh ini gitu kayak gitu kan. Itu efeknya sih sebenarnya kalau misalkan apa namanya ya kalau misalkan Ditegur di depan umum gitu ya. jadi berbicara gitu ya. Izin nambahkan lagi. Terus juga berbicara tentang pimpinan gitu kan, kalau memang kita sebagai apa namanya pimpinan lah ibarat kata gitu, seharusnya kan memang mengayomi kan, seharusnya mengayomi gitu, bukan mengetuai gitu kan, bukannya menjadi orang yang tertua tapi kan setidaknya ke bawahnya itu bisa merangkul gitu. Bagaimana pegawainya tidak pada ini gitu, tidak pada pergi, ternyata pimpinannya seperti itu gitu. Terus ditambah teman-teman juga yang tidak mendukung gitu, kayak dianya pengen terlihat lebih bagus sendiri. Kalau menurut saya sih ketika nanti gitu misalkan ya, saya juga tidak mau ya ini terjadi lagi gitu. Kalau misalnya terjadi lagi, saran saya Kak Nevi laporkan, maksudnya kayak tegur dulu nih teman kerja Kak Nevi, tegur dulu. Setelah ditegur, kalau memang dia mau meminta maaf gitu kan, mau minta maaf ya sudah, masalah itu sudah diselesaikan. Tapi kalau emang dia kayak membantah atau bagaimana, ya laporkan ke pimpinan. Tapi kalau semua emang pimpinan sudah tidak mau mendengar apa yang kita omongkan, itu di jalan salah satunya keluar. Karena kenapa? Kita tuh tinggallah di tempat kita dihargai ya. Kalau misalnya kita tidak dihargai, apalah daya gitu, kita kelihatan hanya menjadi sampah. Kalau misalnya kita tetap tinggal di situ walaupun kita berusaha menjadi berlian gitu. Menurut saya sih. Tapi orang yang ngadu itu kayak ada sebabnya nggak sih dia ngadu kayak gitu? Maksudnya punya masalah sama kamu atau diri atau gimana gitu? Jadi kan bisa diselesaikan itu baik-baik, terus ditanya kenapa kamu
juga kan mau negur guru saya, mau ngadu juga ya. Iya, Jadi jadi bisa serba jadi guru salah. saya gitu. Nah padahal kayak beliau apa ya ngelakuin kayak gimana pun gitu kita tahu, saya nggak pernah gitu kayak ngomongin ini ke pimpinan, ke ketua pengasuhan, nggak pernah gitu. Karena apa? Saya menghargai dia sebagai guru saya. Kalau merasa tersaingi, kenapa merasa tersaingi sama muridnya gitu tuh. Iya. Seharusnya dia bangga gitu kan, melihat Iya, muridnya bisa. sekarang sudah menjadi partner kerjanya. Itu Iya. yang cara yang benar. Kalau yang salah ya menurut saya seperti itu. Berarti dia nggak menganggap KNF itu adalah saingan dia gitu. Tidak sebanding lah saingannya. Masa dia berarti ilmu dia kecil dong, sedikit dong kalau emang dia menganggap kita itu sebagai saingan. Itu kalau emang dipakai ini ya ilmu yang dia punya gitu. Harusnya apalagi didengar ini yang laki-laki katanya. Ya menurut saya ngapain sih gitu, laki-laki udahlah gitu kerjain aja tugas dia apa gitu. Kalau memang wanita yang kayak gitu masih saya wajarkan gitu ya, karena emang wanita kan seperti itu. Tapi ini laki-laki yang masih ngurusin ngurusin orang. Kalau emang mau menyingkirkan ya sudah bilang aja belak-belakan, jangan membuat nama orang itu udah jadi jelek gitu. Itu kan kayak nanti kalau misalkan bangkainya kebongkar sendiri, apa yang malu sendiri gitu. Iya, kayaknya kamunya lagi duduk gitu kali ya, dia lagi santai-santai kiranya ngapain gitu. Tapi pas kejadian kemarin tuh saya bilang saya lagi kerjain ini Pak, nanti dulu, nanti kalau udah beres kerjain ini saya nyusul gitu. Nah di situ kan kayak gak lama tuh saya lagi nempel kartu di kelas ya, karena emang lagi ujian kan, mau ujian besoknya gitu. Saya ngeliat kan kayak di grup itu tegur, iya kayak oh pokoknya mah kayak kata-katanya tuh emang ya gak pantas gitu kayak diomongin sama seorang pimpinan di dalam forum gitu ya. Itu suara pimpinan. Iya, Udah nyampe ke telinga pimpinannya. Iya, jadi kan ya pimpinan juga kayak gitu ya. Jadi Oh, di kayak forum itu ada pimpinan. jadi ya asal ngomong aja. Nah kita kan juga ya Allah lagi capek gitu kan. Kita bukan duduk-duduk, masa kita lagi nempel-nempel kayak gini, lagi ngurusin kelas-kelas yang berantakan, kita harus foto, harus di video, dikirim ke grup, kan gak mungkin gitu. Kayak harus gimana gitu. Kamu nempel pasti di lapangan aja gitu. Kalau sambil nge-vlog biar dia tahu gitu. Ada yang mana lagi? Nih saya lagi nempel kertas, nah share tuh di forum itu. Iya, jadi kayak gimana ya, lingkungan kerja yang toksik itu emang gak baik gitu. Jadi terkesannya kalau gitu kayak caper ya, maksudnya ketika kita nggak dilihat di kerja ya. Terus kalau emang Pak Net ini ingin berusaha, saya tuh kerja loh gitu tuh. Terus yang tadi yang dilakukan yang saran dari Kak Safira yang katanya foto segala macam, nantinya kalau orang yang nggak suka ke kita pasti nganggapnya lagi caper lagi ya. Nanti jadi pasti ada buah bibir lagi gitu kayak Fitnah lagi. iya. Seharusnya emang kalau misalnya Kak Neti mau kerja, panggil pimpinannya. Iya, itu sih yang lebih efisien. Tapi emang pimpinannya udah dengar kalau boleh tahu kalau emang ada permasalahan itu belum tahu kan? Belum, tapi ya gimana ya, dari intinya kayak 3 hari kemarin tuh banyak kayak pengasuhan putri itu dijatuhkan ya, paling kan di grup gitu tuh. Padahal kayak ketika pengasuhan putra tidak ada gitu ya di pondok, kita nggak pernah kayak di grup ini pengasuhan putra pada kemana, kita nggak pernah kayak gitu karena kalau kita menutupi aib ya, karena emang ya apa ya saling melengkapi gitu. Masa kita mau apa ngejelek-jelekin teman kerja kita gitu ya di grup gitu, kita nggak pernah kayak gitu. Tapi giliran kita kayak apa ya, membuat kesalahan sedikit aja langsung kayak diomong-omong di grup. Aneh banget ya laki-laki kayak gitu. Iya makanya kayak ini tuh Berarti dia tuh dia sebenarnya mau punya apa dendam gitu. Kayak punya Kayak punya dendam nggak sih? sedang sendiri. Iya, punya pernah melakukan kesalahan nggak? Tapi Kak Neti? karena dia dulu udah pernah negur dulu sebelumnya sama dia aja dulu, buatnya secara face to face aja gitu. Enggak, soalnya saya tipe orang yang kayak ya udahlah gimana. Tapi nggak bisa Iya, diudahin gitu loh. iya. Maksudku harus dikasih titik kayak kan dia udah ibaratnya dia udah nyerang gue nih. Masa lu nggak mau ngasih umpan balik ke dia? Kalau misalkan gue ngerasa tersindir loh gitu, lo bisa nggak stop kayak gitu? Kalau pelan-pelan kalau bisa ngomongnya. Kalau saya kan emosi nih orangnya, kalau bisa kamu ngomongnya pelan-pelan. Ya ngomongnya kayak misalkan ada
gituin kan, kamu dijelek-jelekin di forum gitu kan. Coba diomongin di hari itu juga, di waktu itu juga mau kirim ke dia, ngomongin pelan-pelan kalau bisa. Kalau enggak kamu jawab di grupnya, jawab nggak? Enggak, Kalau nggak berani nggak apa-apa. kalau udah kayak gitu kayak bukan ini ya, kayak lebih malas lagi gitu tuh, kayak apa ya, kayak ditanggepin yang nggak mau gitu, terus kayak ngebales juga apa lagi gitu, kayak "Ah, terserah gitu, gimana mereka aja, yang penting kita ngejalanin apa yang harus kita jalanin gitu." Itu benar sih caranya, tapi kalau misalnya lebih enaknya lagi kamunya harus ngebuat dia biar kamu di depannya kan kamu masih kamu ya udah karena kamu udah ya udah karena kamu udah capek sama itu, tapi kalau bisa di sedikit lagi kayak gimana ya, biar hidup kamu lebih nyaman lagi gitu, nggak jangan dibodoh amatin lagi gitu menurutku ya. Ditegur lah dianya atau pelan-pelan lah, diajak ngobrol dulu, disantai. Nah ntar kalau udah enak suasananya kamu ngomong. Kalau didiemin aja kerjanya bisa kayak Banyak banget nanti gerogotin yang lain kayak biasanya. lagi gitu, kayak gua nggak ada yang apa, nggak ada yang Dan nakutin gitu ya. iya, nggak ada yang berani nih sama gua gitu. Iya. Kayak nanti dia terus aja begitu. Nyari korban yang lain, kamunya nggak digubris, tapi sebenarnya maksud aku karena kamu kayak itu biar dianya oh ini yang lo kayak sadar gitu, oh ngapain sih Iya, kayak gitu gitu ya. iya kayak oh lu nggak seneng. Biasanya kalau orang yang berpikir dengan sehat dia bakal kayak oh gua nggak baik nih gitu giniin orang gitu. Kalau kamu diemin cari korban lagi ya kayak kamu makin jadi pedofil lagi dan kalau didiemin aja biasanya kayak gitu, orang kayak gitu. Apalagi kayaknya kalau misalkan, mohon maaf ya, saya juga pernah tahu apa, bukan tahu ya, gimana sih, pernah melihat tahu gitu ya, ada gitu lah salah satu itu juga yang diceritakan oleh Tanepi. Biasanya kalau cowok yang kayak gitu, kalau cowok yang bilang lemes ya mulutnya, itu tuh bisa jadi kayak nafsu juga tahu ke sesama cowok. Paham nggak? Iya Kayak punya penyakit. iya kayak gitu. Ya, biasanya kan kalau emang cowok yang jantan gitu bener-bener mantap kan kayak nggak bakal gitu. Iya itu masalah sepele menurut dia, maka nggak dilirik sama dia. Iya, nggak kata kalau cowok yang jantan bener-bener jantan kayak walaupun dia nggak kerja pasti nanya dulu, ayo dong gitu pasti Iya, kan. iya, iya. Cowok yang bener cowok, tapi emang kalau ini berarti ada Yang suka nyeblak kayak gitu. ada kelainan. Cerita yang lain. Tapi emang ada kayak gitu, Iya, kayak emang. gitu lemes. Banyak sih pengalaman kayak gitu betul. Biasanya diganti sama kelainan itu. Iya. Gangguan sama diri dia sendiri biasanya. Iya, makanya dia agak-agak punya feminisme gitu. Gimana Kak Rekti? Cukup ya, cukup kayak membuka pencerahan gitu. Kayak ya berarti kitanya harus apa ya, buka diri kayak buat ngomong biar kayak nggak bodo amat, tapi yang bikin saya masih kepikiran tuh gimana cara negurnya, sedangkan dia kan lebih tua dari saya. Iya. Saya tuh kayak sekarang tuh harus ngadu ke siapa dulu nih, Iya. kayak tempat kerja tuh kayak gitu tuh. Gak mungkin dong saya kayak langsung ngadu ke pimpinan, tapi kan kalau kayak gitu kan kesannya nanti kita juga yang jelek. Tapi kan saya juga butuh gitu, kayak tempat ngadu. Ibaratnya kan kayak kita juga seorang guru gitu, banyak masalah gitu. Tapi kenapa kayak lembaga tuh kayak nggak apa ya? Guru itu Kayak mengadakan gitu kayak apa ya, sesi konseling buat guru gitu kan, biar kayak nggak hanya mental anak yang rusak gitu, kayak mental guru juga sama gitu, perlu diperbaiki. Iya. Sama gitu. Perbedaan. Itu juga manusia sih. Iya. Bukan robot. Kamu ngadu ke atasan, maksudnya ke guru cewek yang lebih dari kamu aja, cerita aja mungkin dia bisa bantu gitu. Masuk kamarnya di sini. Belum ke atasan jadi cerita ke guru. Iya, yang lebih tua. Kan kita tadi yang laporin laki-laki kan, jadi kita sama perempuan bisa cerita ke perempuan gitu. Sudah Kak Rekti? Cukup sih. Ya semuanya. Iya. Oke teman-teman, tadi kan ada dua masalah lagi ya, masalah Kak Yusi sama Kak Afina. Nah kira-kira mau dibahas kapan?
Minggu depan aja kali ya. depan. Tapi karena jadi kita janjinya lagi minggu depan. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini. Baik kita tutup aja. Sebelum kita tutup, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.